Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita tetap masih belajar di masa pandemi ini, yaitu pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, yaitu bangun-bangun yang sebangun. Nah, kita lanjut pada pertemuan kali ini, yaitu segitiga yang sebangun. Oke. Nih. Segitiga sebangun. Pada segitiga yang sebangun ini masih syaratnya sama seperti pada bangun-bangun yang sebangun, yaitu ada dua syarat. Apabila dua bangun dikatakan sebangun, dua atau lebih dikatakan sebangun, harus mempunyai dua syarat. Kalau kedua syarat tidak dipenuhi, berarti dia tidak sebangun. Atau hanya satu saja syaratnya dipenuhi, juga tidak sebangun. Harus dua-duanya dipenuhi. Apa itu? Yaitu yang pertama, syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, begitu juga pada segitiga sebangun ini sama syaratnya, yaitu saya gambarkan. Perhatikan baik-baik. Apabila ada dua segitiga, ini segitiga, ada dua segitiga. Saya gambarkan dua segitiga. Segitiga ini sebangun. Kenapa? Karena sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini sama dengan ini. Kalau ini saya beri nama A, D, E, dan ini A, B, C, berarti sisi AD dibanding sisi AB sama dengan sisi AE dibanding sisi AC sama dengan sisi DE dibanding sisi BC. Itu sebangun, ya. Jadi ada dua syarat, sisi-sisi yang bersesuaian sama. Berarti ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini, nanti perbandingannya sama, ya. Ini yang sebanding, ya. Ini yang bersesuaian, sudutnya sama. Kalau segitiga yang kecil ini saya letakkan di segitiga besar, bentuknya menjadi seperti ini. Ini segitiganya, ya, namanya sebangun. Nah, ini A, B, C, D, E sama. Ini saya taruh di sini. Ini sudutnya, ini yang ini. Nah, ini, ya, ini. Nah, sehingga segitiganya menjadi ini, ya. Kalau ini dimasukkan sini, berarti perbandingannya AD dibanding AB tadi, AD dibanding AB, AD dibanding AB, ini AD dibanding AB itu sama dengan AE dibanding AC sama dengan DE dibanding BC. Ini sisinya sejajar. Nih, ya. Jadi kalau saya tuliskan perbandingannya, AD ini dibanding AB itu nilainya sama dengan AE dibanding AC. Nah, ini nilainya sama lagi dengan DE dibanding BC. Nah, ini, ya. Kalau nanti di dalam soal segitiganya itu jadi satu seperti ini, kalau sisinya sejajar itu di sini, berarti ini sebagai puncaknya. Maksudnya
untuk perbandingannya, menghitungnya dari sini. AD dibanding AB sama dengan AE dibanding AC sama dengan DE dibanding BC. Nah ini ya. Nih. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Ngerti? Ya. Yang penting mempunyai dua syarat tadi. Segitiga sebangun itu. Segitiga sebangun itu segitiga yang bentuknya sama, ukurannya berbeda. Itu namanya sebangun. Ya, bangun-bangun yang sebangun, bangunnya itu bentuknya sama, tapi ukurannya yang berbeda. Ini makanya menggunakan perbandingan. Ngerti ini? Nah, oke, saya berikan contoh. Amati contoh. Contohnya. Contoh yang pertama, perhatikan baik-baik. A, B, C, D, E ini sejajar ini. Jika panjang AD itu 8 cm, panjang DE-nya 12 cm, panjang BC-nya 18 cm, dan panjang EC-nya 6 cm. Ya. Hitunglah panjang AE, panjang BD. Oke, ya. Hitunglah. Yang pertama panjang BD berapa? Yang kedua panjang AE berapa? Nah ini masukkan ke sini perbandingannya, rumusnya ini ya. Panjang BD ini, panjang ini. Ingat perbandingannya, jawab. AD dibanding AB, segitiga yang kecil dibanding segitiga yang besar. AD dibanding AB sama dengan DE dibanding BC, segitiga yang kecil dibanding segitiga yang besar. Kalau mulainya dari segitiga yang kecil, ya harus dari segitiga kecil dulu, jangan dibolak-balik. Segitiga kecil dibanding segitiga besar sama dengan segitiga kecil dibanding segitiga besar. Jangan yang kecil dibanding yang besar, di sini besar banding kecil, itu salah. Ya, ini rumusnya. Kita masukkan. AD-nya berapa? 8. AB-nya berapa? AB-nya ini, AB. AB itu ini panjang dari sini ditambah dengan ini semuanya, ya kan? Berarti AD ditambah dengan DB, gitu kan? Ini supaya tahu. Ya, itu panjang AB. Panjang DE-nya berapa? 12. Dibanding BC-nya berapa? 18. Nah, ini ya. Nih, jadi AD-nya berapa? AD-nya kan 8. Berarti 8 dibanding 8 tambah DB sama dengan 12 dibanding 18. Oke. Tuh ya. Nih. Jadi kita kalikan silang seperti yang kemarin, masih kita kalikan silang. Ini satu kesatuan, jadi dikalikan semuanya. Berarti 12 dikali 8 tambah DB sama dengan 8 dikali 18. Ini kali ini kali ini. Kita kalikan ya. 12 dengan menggunakan sifat distributif. Jadi dikalikan semuanya, jangan salah satu aja. Ini kali ini ditambah ini kali ini. Caranya begitu. Ngerti? Paham? Ya. Jadi 12 kali 8 berapa? 96, ya. Jadi ini kali ini 96 ditambah 12 kali DB. 12 DB sama dengan 8 kali 18 berapa? Yaitu 144. Nah ini pindahkan ke sebelah sana, berarti 12 dB sama dengan 144 dikurang 96, ya kan? Nih, jadi 12
DB sama dengan 144 dikurangi 96 itu adalah 48, ya kan? Jadi panjang DB berapa? DB itu sama dengan 48 dibagi 12. DB sama dengan berapa nih? 4 cm. DB atau BD sama, ya. Jadi panjang yang ditanyakan ini BD, ya kita kembalikan ke BD aja. Jadi panjang BD sama dengan 4 cm. Oke, paham? Kita lanjut yang kedua, yaitu panjang AE. AE ini berapa? Sama caranya seperti ini, ya. Oke, saya hapus. Panjang AE kita bandingkan segitiga kecil AE, ini yang B. AE dibanding AC segitiga besar itu sama dengan DE dibanding BC. Ini yang diketahui, karena ini ya gunakan ini terus, kalau diketahui sini ya gunakan ini, ya. Oke, jadi AE nya berapa? AE nya belum tahu. AE dibanding AC nya berapa? AC nya itu AE ditambah EC. AE ditambah EC itu AE, AC ya, itu sama dengan DE dibanding BC. AE nya belum tahu, AE nya belum tahu, jadi AE dibanding AE ditambah EC nya 6 sama dengan DE nya 12 dibanding 18. Kita kalikan silang sama seperti tadi. Kita kalikan ini 18 kali AE sama dengan 12 dikali AE ditambah 6. Menggunakan sifat deduktif, kalikan, berarti 18 AE sama dengan 12 kali AE, 12 AE ditambah 12 kali 6, 72. Jadi ini pindahkan ke sana, positif jadi negatif. 18 AE ini 12 AE dikurangkan, ini pindah positif jadi negatif, sama dengan 72. 18 dikurangi 12 dapat 6, ya kan? Berarti 6 AE sama dengan 72. AE nya berapa? AE nya sama dengan 72 dibagi 6. Jadi AE sama dengan 12 cm. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, oke lanjut. Contoh lagi, boleh. Contoh yang kedua. Perhatikan, saya kasih contoh yang kedua. Bentuknya saya miringkan. Tidak harus begini, mungkin segitiganya saya miringkan. Jadi begini segitiganya. Nah, nanti kalau ada soal supaya tidak bingung. Nah ini segitiganya begini. Nah ini, ya, ini yang sejajar. Jadi ingat, kalau segitiganya seperti ini, yang sejajar di sini, ini sebagai puncaknya, sebagai mulainya perbandingannya. Kalau segitiganya yang gini, ini yang sejajar, puncaknya yang mana? Puncaknya tidak harus di sini, puncaknya itu di sini karena ini mulainya. Ya, hati-hati. Karena ini agak rumit, ya. Berarti ini misalnya panjangnya 6 cm dari sini sampai sini. Saya kasih nama A, B, C, D, E. Ya, supaya ada namanya. Boleh kasih nama sembarang boleh. Ini panjangnya 2 cm. Di sini 4 cm. Suruh hitunglah DE. Nah, hitunglah panjang DE. Nih. Ya. Panjang DE. Ya, oke. Kita lanjut. Berarti perbandingannya apa? Pakai ini. Segitiga yang kecil dari sini, ya, bukan dari sini. Karena ini yang sejajar, berarti menghitungnya dari sini, dari puncaknya. Sama. Ini yang sejajar, ini puncaknya, ya, dari sini ngitungnya. Oke, dari sini. Ya.
Berarti perbandingannya adalah ini, segitiga yang kecil ini dibanding segitiga besar. Berarti BE dibanding BA sama dengan DE dibanding CA. Nah, ini ya segitiganya. Oke. Segitiga kecil BE dibanding segitiga besar BA, segitiga kecil DE, segitiga besar CA. Ya, kita masukkan BE-nya berapa? 6. Dibanding BA-nya berapa? BA itu dari sini sampai sini, yaitu 6 tambah 2. 6 tambah 2 8. DE-nya berapa? Belum tahu. Panjang CA-nya 4. Oke, kalikan silang. Ini kali silang. Jadi 8 DE ini kalikan silang sama dengan ini kali ini 6 kali 8. 6 kali 4 ya. Ini kali ini. Jadi 6 kali 4 berapa? 8 DE sama dengan 6 kali 4 24. Jadi DE-nya berapa? 24 dibagi 8. Sama dengan berapa? DE. DE sama dengan 3. Oke, 3 cm ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Oh, contoh lagi. Boleh. Contoh satu lagi bilangnya. Oke, contoh satu lagi supaya mantap. Saya berikan satu contoh lagi. Amati baik-baik contoh ini. Ya, sebenarnya ya sama aja, cuman bentuknya yang berbeda. Contoh satu lagi. Ya, sini biar agak leluasa. Nah, begini bentuknya. Ini bentuk apa ini? Bangun-bangun sebangun kan? Bentuk apa ini? Bentuk trapesium. Ini sejajar semuanya ini. Nah, ini. Kalau saya beri nama ini A, B, C, D, E, F, misalnya namanya itu ya. Terus kemudian ukurannya di sini 10 cm, di sini 4 cm, ini 6 cm, di sini 18 cm. Hitunglah panjang EF. Panjang EF itu berapa? Hitunglah EF. Nah, ini ya. Kalau bentuknya seperti ini ada dua alternatif, dua cara ya. Boleh kamu lanjutkan ini lurus, nanti kan bentuk segitiga nih. Sana. Nah, segitiga. Atau ini kita geser yang ini. Jadikan bentuk segitiga, kita geser ke sini sama jajar. Nah, begini. Nah, segitiga kan ini sama dengan ini juga 4, ini 6. Panjangnya sama dengan ini, ya. Nih. Kita beri namanya titik ini A, B, C, D, E, F, yang ini G. Nah, misalnya, ya. Ini misalnya H, titik ini. Nah, baru kita bandingkan yang ini. Ini kan ada 4, ini 6, ya. Ini 18, ini 10, berarti ini kan 10. Ya kan? Ini 10. Ini 10, di sini 8. Kan 18. Ini kalau ini 10, ini berarti ini kan 8. Ya kan? Nah, ini 10. Oke. Nanti baru hasilnya dijumlahkan dari sini. Panjang ini kan ketemu. Ya. Ini kan sejajar ini. Nah, kita bandingkan. Jawab ya. DE dibanding DE belum ada yang ada aja. Berarti yang ini DG berarti ya. DG dibanding DH keseluruhannya yang segitiga besar itu sama dengan EG dibanding AH. Nih ya. DG berapa? DG-nya 4 kan sama dengan ini. 4. DH-nya berapa dari sini sampai sini? Ini ada 4, ada 6 ya. Berarti 10. EG-nya berapa? EG-nya belum tahu. EG. AH-nya berapa? Yaitu 8. Nah, kan sama aja kan caranya?
Oke, kalikan silang. Jadi kali ini berarti 10 EG sama dengan 4 kali 8. Berarti 10 EG sama dengan 4 kali 8 32. Berarti EG-nya 32 dibagi 10. EG berapa? EG-nya 3,2 dibagi 10 ya. 3,2. Nah, panjang EG-nya 3,2, panjang GF-nya 10. Nah, berarti panjang EF berapa? Tinggal jumlahkan aja. Ngerti? Paham? Ya, ini ya. Jadi panjang EF itu sama dengan EG ya. EG ditambah GF. EG-nya berapa? 3,2 tambah EF-nya berapa? 10. Ya, berarti hasilnya berapa? 3 tambah 10 13,2 cm. Ya, paham ya sudah ya? Ada kesulitan lagi nih? Tidak ada, bagus. Kalau tidak ada, ya saya cukupi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.